semuanya, selamat datang di Podak Podcast Dadakan. Pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu keamanan data melindungi privasi Anda di dunia digital. Saya Nurul Aisyah sebagai host, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kak Nesa Kartika. Kak Nesa bisa memperkenalkan diri? Baik, terima kasih. Halo semuanya, kenalin nama aku Nesa Kartika, seorang mahasiswi Informatika Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi teman-teman, Kak Nesa ini adalah teman saya sendiri, teman satu jurusan yaitu Informatika. Nah, Kak Nesa ini akan berbagi wawasan dan tipsnya untuk kita bagaimana sih cara menjaga keamanan data dalam menggunakan internet. Pada podcast kali ini kita akan membahas berbagai jenis-jenis ancaman terhadap keamanan data, seperti ancaman phishing dan virus-virus lainnya. Kemudian tips-tips bagaimana sih kita melindungi data kita saat menggunakan internet. Jadi jangan lewatkan podcast kali ini karena sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik Kanesa, pada hari ini saya ada beberapa pertanyaan untuk Kanesa, sekiranya bisa menjawab. Kita mulai ya Kanesa. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa sih itu keamanan data dan mengapa penting untuk kehidupan kita sehari-hari? Keamanan data adalah di mana kita berusaha untuk melindungi data informasi kita dari orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak berwenang karena dapat disalahgunakan atau dilakukannya penipuan. Misalnya kita memiliki sosial media baik itu Facebook, Instagram atau WhatsApp. Apabila sosial media kita disadap atau dihack, maka orang yang tidak bertanggung jawab akan melakukan penipuan kepada orang-orang yang ada pada kontak kita tersebut. Seperti misalnya mengirimkan uang atau memposting hal yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Berarti sangat penting ya Kanesa untuk menjaga keamanan data ya. Betul, sangat penting. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis ancaman yang kita hadapi terkait dengan keamanan data? Yang biasanya kita alami yang paling sering ya, biasanya itu seperti virus pada komputer, phishing, dan mencuri data informasi pribadi. Kemudian bagaimana sih cara kita melindungi data pribadi saat menggunakan internet? Cara melindungi data pribadi dengan mengatur kata sandi yang kuat dan tidak mengklik email atau link yang mencurigakan. Misalnya seperti ada orang yang mengirimkan kita suatu file nomor yang tidak dikenal, suatu file, dan kita mengkliknya, maka orang tersebut dapat mengakses HP kita. Apabila kita memiliki mobile banking, maka mobile banking kita akan terkuras habis oleh orang tersebut. Maka sebaiknya apabila ada file yang berbahaya, untuk sebaiknya tidak diklik ya teman-teman. Nah ini kan Nesa, biasanya kan saya sering menonton seperti badminton di link ilegal lah gitu kan, biar gratis. Nah biasanya dia meminta nomor telepon kita dan meminta kode OTP. Apakah itu berbahaya atau apa? Biasanya kode OTP emang diperlukan untuk di beberapa aplikasi, tapi apabila aplikasinya sudah terdaftar misalnya seperti di Play Store, maka tidak apa-apa untuk memasukkan kode OTP jika diperlukan. Tetapi apabila Anda mengakses link yang ilegal, ada baiknya untuk tidak memasukkan kode OTP karena dapat menyebabkan virus. Baik Nesa, soalnya saya sering gitu kan kayak gitu, jadi kayak bingung ini dikasih atau enggak gitu. Berarti baiknya nggak dikasih ya, kalau linknya ilegal ya teman-teman. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan kata sandi yang kuat? Bagaimana sih cara kita membuatnya? Kata sandi yang kuat itu adalah kata sandi yang susah ditebak. Misalnya kata sandi yang panjang, 12 karakter atau lebih.
besar maupun huruf kecil, angka maupun simbol. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, seperti yang Kanesa bilang kan ada ancaman phishing kan tadi. Nah, bagaimana sih kita mengenali phishing itu? Phishing itu adalah usaha seseorang untuk mencuri data informasi pribadi kita. Misalnya seperti ada orang yang menelpon, kita tidak mengetahui nomor tersebut dan dia berpura-pura menjadi bagian entitas yang terkenal. Misalnya dia berpura-pura menjadi bagian dari pihak BRI, maka dia akan mengirimkan suatu kode, yaitu kode OTP, dan meminta kita untuk menyebutkannya. Baiknya kita tidak menyebutkannya ya teman-teman, karena apabila kita menyebutkannya, dia akan dapat mengakses atau membuka rekening kita dan akan dapat menguras habis ATM kita. Berarti berbahaya ya phishing Ya, itu. ada baiknya tidak disebutkan ya. Ini sering banget terjadi di kalangan kita, apalagi orang tua sering banget ditipu ya. Ya, apalagi di kalangan yang belum tahu tentang teknologi ya, Kanesa. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, biasanya nih kita kan sebagai seorang yang belum punya pekerjaan kan, pengen nih dapat internet gratis, cari-cari wifi gitu kan, yang nggak tahu tuh wifi-nya itu kayak gimana. Nah, bagaimana sih cara aman dalam menggunakan wifi publik? Nah, ini biasanya yang kadang kita abaikan ya teman-teman. Biasanya kita kemana-mana kadang tidak mempunyai paket gitu kan, kuota. Di situ biasanya kita mencari wifi gratis. Ada baiknya apabila kita menggunakan wifi publik untuk tidak mengakses sesuatu yang sensitif, misalnya seperti membuka mobile banking atau dompet digital dan lain-lain. Nah, Kanesa, untuk pertanyaan yang terakhir, apa sih yang harus kita lakukan jika data kita telah dicuri atau disalahgunakan oleh orang yang tidak kita ketahui? Untuk sebaiknya segera mengganti kata sandi ya teman-teman, mengganti kata sandi atau password, lalu kemudian segera menghubungi bagian keuangan. Setelah itu melaporkan kepada pihak yang berwenang. Oke, baik Kanesa. Terima kasih Kanesa. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Jadi teman-teman, setelah mendengarkan diskusi kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa keamanan data adalah sesuatu hal yang tidak dapat kita remehkan, karena ancaman seperti phishing dan virus-virus lainnya atau pencurian data itu sangat bahaya. Penting semua untuk selalu waspada dan menggunakan kata sandi yang kuat, serta jika menggunakan wifi publik kita harus selalu berhati-hati. Itu adalah langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan keamanan data diri kita. Jadi Kak Nesa, terima kasih ya telah hadir pada podcast kali ini. Wawasannya sangat bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana sih pentingnya keamanan data. Jadi teman-teman tetap selalu menjaga keamanan data, menggunakan kata sandi yang kuat, dan selalu waspada terhadap penggunaan wifi publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ini boleh dimakan nggak jajan? Boleh. Minum dulu, minum. Pas Disponsori oleh Cuba ya guys. 8 menit kayaknya tuh. Dadah.